Pemirsa, pernyataan maaf Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di depan orang tua Yosua menjadi perhatian publik. Namun masih ada kesan menghindar dari keduanya atas pembunuhan Yosua. Kita akan membahasnya dengan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Pak Jamin. Selamat malam Vera, selamat malam pemirsa Metro TV. Baik, Pak Jamin, dalam pernyataan maaf Ferdy Sambo, ia mengakui bahwa ia berbuat salah karena tidak mampu mengontrol emosi. Apakah ini bisa semakin memberatkan Ferdy Sambo di dalam kasus pembunuhan berencana Yosua? Ya, saya menggarisi beberapa hal terkaitan pernyataan terkait dengan tanggapan terhadap kesaksian daripada saksi hari ini, khususnya orang tua dari Joshua. Pertama, Ferdy Sambo mengakui bahwasannya dia adalah pelaku tindak pidana. Dari mana tahunya di situ? Dia mengatakan permohonan maaf karena artinya melakukan suatu perbuatan yang terjadi. Tetapi perbuatan tersebut karena faktor emosi yang tidak terkendali dan pikiran yang tidak jernih. Dan karena apa? Karena emosi itu timbul dari apa? Timbul dari adanya pelecehan seksual yang dialamatkan kepada istri. Nah itulah. Nah dari apa keterangan ini? Pertama, penasihat hukum ingin menggugah hakim bahwasannya pelakunya sudah menyadari perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Tetapi permasalahan berikutnya adalah dia merasa perbuatannya itu pantas dilakukan karena ada suatu perbuatan lain. Nah, perbuatan lain itu adalah dia ingin memunculkan motif dari suatu perbuatan. Motif dari suatu perbuatan adalah pelecehan seksual terhadap istrinya, yaitu PC. Itu satu sisi. Di lain sisi, Ibu PC sendiri meminta maaf. Jadi sama-sama nih konstruksi hukumnya untuk meminta maaf supaya mendapat keringanan. Tetapi permasalahan yang muncul, motif permintaan maaf Ibu PC ini tidak muncul. Padahal dia sebagai korban yang dituduhkan sebagai pelecehan seksual. Jadi kelihatannya tidak ada sinkronisasi antara permohonan maaf dari FS dengan permohonan maaf Ibu VC, yang mana Ibu VC adalah korban harusnya kalau itu memang terjadi adanya pelecehan seksual. Dalam konstruksi berpikir saya, harusnya mereka sinkron. Pertama, Pak FS mengatakan emosional tidak terkendali karena istri saya dilecehkan. Lalu Ibu PC mengatakan, saya minta maaf, tetapi perbuatan itu karena ada pelecehan seksual terhadap saya. Nah, itu baru ada sinkronisasi terhadap apa yang disampaikan hari ini. Tetapi saya tidak tahu alasan dan dasar Ibu PC sehingga tidak merasa kalau tidak merasa dilecehkan begitu ya, kalau bisa dikatakan, karena dia sendiri tidak menyampaikan itu sebagai akibat dari suatu pelecehan. Nah, konstruksi berpikir inilah yang kelihatannya hakim akan mengambil suatu catatan nama mereka. Satu, catatan terkait dengan adanya permohonan maaf, sehingga itu bisa berbalik arah sebagai pengakuan atas suatu perbuatan. Yang kedua, memunculkan motif, yaitu memunculkan secara nyata di depan persidangan akibat dari pelecehan seksual, tetapi dilakukan sepihak oleh FS sendiri tanpa persetujuan, tanpa didukung oleh yang dilecehkan, yaitu istrinya. Baik. Nah itu yang Tidak saya sinkronnya lihat ini bisa menjadi catatan hakim begitu ya. Tapi kalau kita ingat lagi, Putri Chandrawati juga sempat menyatakan bahwa dirinya dan suami tidak ingin peristiwa ini terjadi di dalam keluarganya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa ia tidak mengakui adanya perencanaan dalam pembunuhan Yosua? Kalimat itu tidak secara pasti menyatakan tidak ingin terjadi. Itu apakah tidak ingin terjadi karena ada peristiwa yang membuat mereka menjadi terdakwa pada saat ini, atau peristiwa terkait dengan terjadi adanya suatu pelecehan. Kita kan belum pasti, tapi yang pasti yang sudah dinyatakan tadi adalah motif dia melakukan suatu pembunuhan ini, FS bilang karena emosional, ya, tidak mengatur emosionalnya dan tidak berpikir jernih. Itu kan langsung ya disampaikan tadi. Nah, tetapi Bu PC kan tidak menyatakan ini sebagai suatu pelecehan. Dia
nggak mengatakan itu, tapi dia menyesal terjadi suatu kejadian ini. Jadi kalau saya lihat yang dibangun, bahkan tadi narasinya kalau Ibu Pesi dibacakan ya, tidak secara langsung ya, kita lihat dia membacakan teks begitu. Nah jadi kuasa hukum ingin mengkonstruksikan ada pertama memberikan suatu keibaan akibat respect ya gitu, bahwasanya dia kali ini akan meminta maaf. Mudah-mudahan hakim bisa menjadikan ini sebagai dasar meringankan begitu ya. Walaupun sebenarnya permohonan maaf itu pengakuan sebenarnya terhadap perbuatan. Jadi itu pedang bermata dua menurut saya gitu ya. Pengakuan artinya dia mengaku Meminta maaf, perbuatannya tapi di dengan satu sisi juga ada menyangkalnya begitu, bahwa ini tidak mereka inginkan terjadi, tidak ada perencanaan di situ. Kemudian Pak Jamin, pengacara Ferdi Sambo Arman Hanis ini juga sempat mencecar ayah Yosua Samuel Huta Barat dengan mengajukan pertanyaan apakah ayah dan ibu Yosua tinggal serumah selama berumah tangga. Nah, sontak Samuel pun juga bingung karena merasa pertanyaan tersebut tidak berhubungan dengan kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya. Hakim juga sempat mengintervensi dengan menyatakan sikap Samuel adalah benar. Nah, kita simak berikut ini. Selama Bapak berumah tangga dengan Ibu atau Ibu Mama Yosua, memang Bapak tinggalnya di Paransi Bertuan atau bersama-sama? Sampai sana lagi saya tanya, Bapak jawab tadi, apakah selama berumah tangga dengan Ibu Rosi atau Ibu Yosua, Bapak serumah dengan mamanya Joshua? Itu kan serumah. Ya Bapak jawab aja. Saya tanya, Bapak jawab. Iya, yang dia juga bisa. Bapak jawab saja. Bapak serumah dengan mamanya Joshua, tapi kalau kamu tidak serumah, itu ya ada. Pak Jamin, tadi kita sudah simak, jadi sebetulnya kalau yang Anda tangkap apa esensi pertanyaan yang diajukan kuasa hukum Sambo kepada orang tua Yosua? Apa kaitannya dengan pembunuhan berencana terhadap anak mereka? Kalau saya boleh mengamati arah pembicaraan tersebut, mungkin ya ini dalam penafsiran saya, kuasa hukum ingin menunjukkan bahwasannya sebenarnya ada hubungan yang tidak harmonis begitu ya antara ibu dan bapak Joshua ini, Jadi sehingga maksudnya untuk arahnya menyudutkan nanti keluarga Yosua begitu ya? iya, malah ini keluarga Joshua yang mau ditunjukkan tidak harmonis sehingga pembinaan dan karakteristik Joshua ini menjadi tidak baik gitu. Larinya ke sana, tapi sebenarnya itu nggak ada relevansinya menurut saya terkait dengan karakter Joshua sendiri begitu. Jadi ingin terlalu cepat kalau menurut saya ya. Pertanyaan itu terlalu mengarah kepada konsekuensi bahwasanya Joshua ini akan dibuktikan sebenarnya karakteristiknya ini nggak baik-baik banget lah gitu. Jika pelecehan seksualnya bisa jadi dilakukan oleh dia gitu, orang yang suka melakukan hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dia punya pacar lain selain Vera kan. Nah itu kan arahnya kelihatannya dia orang yang suka berteman dengan banyak perempuan. Arahnya kelihatan ke sana begitu. Tapi tentu ini nggak relevan menurut saya ya, karena itu Baik. yang dibahas di sini adalah konteks tentang korban, baru korban, siapa itu korban, bagaimana kehidupan korban dan begitu ya. Baik, Jadi tidak relevan dan tidak perlu ditanyakan sehingga hakim berhak saja untuk mengintervensi begitu ya. Nah, lalu bagaimana Pak Jamin terkait dengan menilai bukti yang dihadirkan oleh Vera Simanjuntak dalam persidangan? Ada ancaman-ancaman pembunuhan kepada Yosua sebelum pembunuhan itu terjadi yang disebut adalah si kuat. Nah, apakah ini sudah bisa menggambarkan benar adanya perencanaan pembunuhan di situ dan hakim juga bisa menguak fakta motif pembunuhan berencana sebenarnya kepada Kuat Ma'ruf pada sidang berikutnya? ya tentu kalau sudah ada ancaman dan ancaman itu berasal dari orang yang melakukan suatu perbuatan pidana, pembunuhan atau orang yang disuruh melakukan ancaman tersebut, tentu kaitannya menjadi relevan. Tetapi kalau ancaman itu tidak ada kaitan dengan yang ada sekarang, tapi hal lain ya, itu menjadi tidak relevan. Dan juga bukti-bukti itu harus disita ya dari
orang yang akan menghadirkan di persidangan. Nah, kalau terkait dengan pembunuhan berencananya, ada 3 faktor, Mbak Vera. Pertama, yaitu terkait adanya perencanaan yang dilakukan dengan waktu yang tenang, berpikir yang jernih, begitu ya, untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, ada timing waktu yang cukup untuk melakukan suatu perbuatan. Yang ketiga, dilakukan itu dengan cara yang tenang juga begitu. Nah, dari rentetan itu kita bisa melihat ya, ada nggak relevansi, contohnya ya, ada telepon dari PC ke FS tentang adanya pelecehan seksual, ada penawaran terhadap rencana pembunuhan kepada Baradae dan RR, bahkan sudah ada komunikasi, lalu ada persiapan membawa senjata dan melakukan eksekusi. Nah, hakim akan menilai ini. Kalau ini merupakan unsur yang 3 tadi masuk, maka pembunuhan rencananya kelihatannya unsurnya masuk. Tapi kalau tidak, maka itu bagian satu kesatuan dari emosi yang seketika dan langsung dieksekusi, itu nanti larinya ke 338. Maka nanti kita lihat saksi-saksi yang lain, kira-kira hakim bisa menilai masuk nggak yang mana di antara 340 dan 338 ini. Baik, kita lihat pada sidang yang berlanjut pada esok hari. Terima kasih Pak Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam. Terima kasih, Mbak.